Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Untung aja gak lupa mereka. Oke, yuk fals ya. Apa lanjut? Coba Kata-kata gue kayaknya. coy. Bahasanya coy. Di episode yang ketiga nih ya kan? Ngobrolin apa ini lo? Di episode ketiga kita bakal ya ngobrolin yang gak jauh-jauh dari orang tua juga sih. Orang tua lagi. Anggur merah. Enggak juga dong. Itu beda. Kita nggak jauh-jauh ngobrolin tentang orang tua dan temanya adalah Bapak Ibu bisa ngelakuin. Kalian bisa nggak? Bisa lah. Bisa dong. Saya yakini itu mereka. Kamu bisa toh? Bisa, aku bisa. Gimana? Udah selesai ini podcastnya? Kan apa ya, kita ngeliat dari orang tua kita deh yang sekarang gitu kan, oh udah bisa gini, bisa ini, Anaknya sekolah intinya jadi orang tua yang baik gitu lah. Bentar nih. Tapi kalian tipikal orang yang deket gak sih sama orang tua? Maksudnya lagi ngerasain apa gitu, cerita, lagi ngalamin apa kayak gitu, cerita tiba-tiba gitu gak sih? Lumayan deket sih. Kalau sama orang tua emang ya nggak lumayan lagi, emang bener-bener deket. Apapun gitu diceritain emang dibagikan. Kalau aku deket, cuman mungkin tidak terlalu intens ya, karena dari SMA itu sampai kuliah sampai sekarang kerja tuh luar kota terus, jadi anak kos lah. Oke. Jadi paling seminggu sekali gitu baru ketemu sama bapak ibu. Mirip kayak Tito berarti tuh. Nggak seminggu sekali juga ketemunya. Maksudnya dari Nggak seminggu sekali juga. Dari SMA udah ngekos gitu. Iya. Kan? Iya, kalau dibilang deket sama orang tua atau enggak, kalau dari jarak pasti enggak ya gitu kan. Karena orang tahu kan. Kalau dari jarak. Cuman dari segi komunikasi dan cerita apapun itu ke orang tua ya aku deket. Terutama gue gila itu. Jadi keluarin dari kakak kalau itu. Ya paling hal itu sih yang diceritain. Cuma gitu. itu ya. Cuman hal-hal yang lainnya aku ceritain, dan paling dekat aku malah sama bapakku, sama babeku. Kalau Rian deket sih. Ada nanya. Pengen banget ditanya gitu. Rian gimana ya? Deket gak ya? Enggak sih, enggak. Loh. Kebetulan enggak terlalu deket. Bukannya kemarin sore cerita deket sama ibu. Maksudnya deket secara deket iya. bukan deket yang apa-apa punya masalah tuh cerita gitu. Enggak. Kalau Tito mungkin dekatnya lebih ke dekat secara online gitu ya. Pasti. Iya. Karena virtual parenting. Oh, mungkin itu bisa jadi next tema virtual parenting. Oke. Wih, saya cerita bisa panjang lebar itu virtual parenting, Pak. Tapi menurut kalian aneh nggak sih kalau Enggak sih, nggak aneh. belum selesai? Karena kan anak biasanya nih ya, anak cowok itu deketnya sama ibu, Iya. anak cewek deketnya sama bapak gitu kan. Silang-silang gitu Iya. ya. Saya lebih leluasa dekat sama babe Kenapa? karena dia cowok dan saya bisa cerita semuanya ke dia nggak shock gitu kan. Oke. Kalau aku cerita sama mamaku, kalau dia kaget gimana? Kasihan pula dia. Gitu sih. Tapi kan mungkin bisa 50-50 gitu. Maksudnya kita plotting. Berimbang gitu ya. Iya, berimbang. Jadi Kalau gini nih, sorry nih aku potong. Oke, Kalau ke ibuku tuh aku lebih yang menyayangi banget gitu loh. Yang mencoba Ya, untuk kan menyayangi. Iya, maksudnya pembahasannya pun gitu loh, pembahasannya Yang pun soft-soft aja gitu. yang soft aja, yang kayak bener-bener soft apa sih bahasa soft aja. Kalau ke babe yang ringan. ya, kalau ke babe baru yang bener-bener deep talk tuh sama babe gitu. Masalah piutang gitu ya. masalah gade menggade gitu kan. Kalau Rian kenapa ya? Kenapa harus ada batasan? Maksudnya nggak semua hal diceritain gitu ke orang tua. Nggak tahu. Mungkin kalau itu konteksnya masalah Nggak perlu dibagikan. nggak perlu dibagikan karena ya udah aku yang ngebuat, aku yang harus Bertanggung nyelesain jawab. juga. Iya. Oke. Mungkin kalau ada emang ngerasa udah nggak kuat ya cerita, Baru. cuman ya udah cuman butuh pendengar aja. Nggak lebih dari itu sebenarnya. Tapi emang ini ya, orang tua ini kalau menurutku pribadi apa?
selain orang tua beliau ini kan kayak teman ya. Kalau ibarat kata teman nih mungkin satu-satunya teman yang nggak bakal ngianatin mungkin ya. Pasti Orang tua dong, setuju nggak pasti sih? dong. Jadi nggak mungkin dong mereka ngasih saran yang bakal meribetkan atau menyesatkan kalian gitu. Iya, benar. Itu orang tua durhaka kali begitu kan. Nih, ngomong-ngomong soal orang tua dan kalian yang dekat juga sama orang tuanya gitu kan. Ada nggak satu kebiasaan dari orang tua kalian, entah dari bapak atau ibu, yang bener-bener kalian ingat tuh? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Kebiasaan apa ya? Oh, aku ada. Apa tuh? Dra? Ndra. Ini yang kebiasaan yang maksudnya orang tua itu ke Ke kita atau kita gimana? atau memang kebiasaan orang tua di Ke pasangan maksudnya- sosial gitu atau gimana? Gini deh, dikerucut lagi ya. Kebiasaan orang tua kalau di rumah. Nah, kalau pas kalian juga ada di rumah nih. Kalau yang aku ngeh sih di sosial sih, biasanya di tetangga gitu tuh. Ngumpul gitu. Biasanya gini, misalnya gini, tetangga tuh cerita Ya. anaknya kuliah di Oh, oke. luar negeri. Ah, itu paling sebel coy, pasti dibanding-bandingin. Bu, anak Bu Bambang itu. Terus Kuliah itu. Kuliah di Neutron. Padahal dia sebelumnya di Kumon loh. terus itu sih yang maksudnya sering kadang kalau dulu mungkin masih labil gitu ya. Kalau zaman SMA itu masih ke distract tuh hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi Kepikiran gitu iya ya. jadi beban nih buat Iya. buat aku pribadi sebagai anak gitu kan. Wah, aku harus bisa nih lebih pinter dari Lebih anaknya oke. Bu Bambang gitu Oke. misalnya nih kan. Dan banyak hal nggak hanya di Soal pendidikan pendidikan. gitu. Banyak hal. Pernah nggak tau dibanding-bandingin gitu tuh? Sama Babel lah. Anak saya itu utangnya banyak. Nggak ada lawannya gitu. Itu berat ya orang tua saya. Tapi ada nggak? Utang udah lewat lah. Ya, pendidikan ya, yang kayak gini, yang keseharian gitu. Ada nggak? Yang keseharian. kebiasaan unik gitu. Kalau orang tua aku babe ya, terutama babe, dia tuh nggak suka membandingkan, karena babiku tuh tipikal orang yang Stay cool ya. stay cool dan Low lebih profile. Stay bonafide. stay tune juga kadang. Boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Kamu bilang anjing kan? Iya. Emang anjing kan lu nih. Ngambang tadi. Pernah Sampai nggak? mana tadi? Tadi soal perbandingan iya, atau perbandingan. kebiasaan unik gitu. Orang tua aku babe ya. Tadi intinya dia orang yang stay cool, terus lebih ke motivasi sih. Oh, Lebih ke motivasi itu orang tua, karena ke babe karena aku deep talk sama dia gitu kan. Nah, mama aku ini yang suka ngebandingin ini. Gimana? Nah, misalnya Anak kau tinggi, anak kau tidak. body shaming banget mak gua. Apa contohnya tuh? Anak kau bodoh. Oh jelas. Mama bangga sama kau. Anak kau bodoh. Ada nggak apa gitu? Kalau pendidikan nggak usah jauh-jauh deh ngebandinginnya sama orang lain. Sama abang. Sama abang gue aja deh, sama mbakku deh itu sudah tuh. Abangmu S3 ya katanya. SD SMP SMA gitu. Jangan bercanda itu ya, jangan bercanda itu. Basi ya? Basi, jangan. Ya, intinya mereka berdua itu ada dari kecil sampai kuliah itu di negeri semua tuh. Oke. Nah, saya mulai dari menengah atas sampai kuliah swasta. Gitu. Jadi ya kadang ngebandingin hal-hal itu sih gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ya wajar lah ya. Ya wajar, memang keadaannya kayak gini kok. Otaknya dikasih segini. Mama bangga kan aku bodoh. Tapi mungkin itu hal kayak gitu juga itu di zamannya mereka ya. Mungkin bisa berbeda di zaman kita nanti sebagai orang tua. Bener. Iya, mungkin peralihannya di zaman kita sekarang. Kayak sekarang kan kita lihat udah ada zonasi gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin salah satu pelopor nih buat generasi kita nanti, cara didik anak mungkin bisa lebih. Betul. Arahnya sedikit berubah gitu. Iya, betul. Kalau Yanu, lu belum jawab tadi. Rian juga belum. Lu dulu gue mau belum Gimana jawab. atau mau barengan? Barengan, Tapi coba. harus tepat ya. Jadi Jangan teman-teman kebetulan kita kakak adik Kenapa baru ketemu sekarang? dan berkat podcast ini kita ketemu loh. Jadi kalau kebiasaan unik di rumah sih lebih tepatnya sih. Kalau di rumah mungkin yang paling diinget waktu
kalau almarhum bapak pulang kerja tuh, dia selalu manggil ibu itu dengan su. Kalau orang tetangga dengar kan sebenarnya nggak beres. Ini rumah kok manggilnya su gitu. Suayang balik. Enggak. Suwarti balik. Amplop balik. Ayam goreng Suwarti. Pena zamanku tuh. Beda. Saya der kepala kamu. Gimana nih mau beralih ke topik? Enggak. Berat. Ntar hilang. Iya, jangan dong. Saya hilang kan ayamnya. Pena ayamku tuh. Balik. Oke. Gimana tadi? Jadi kalau di rumah kenapa panggil su itu ternyata karena nama ibu Suwarsi. Jadi bapak dulu kalau manggil tuh selalu su gitu. Tapi mereka dalam konteks bercanda ya, bukan marah atau gimana. Iya. Enggak, mereka santai. Ya paling itu sih. Apalagi ya kalau yang unik. Ibu selalu nggak pernah nyambung dan kudet. Anak bangga sama mama sekarang. Emang kudet. Saya akuin ibu saya lumayan kudet. Karena pernah kejadian ya, ini sedikit cerita ya. Waktu itu pernah, ini kan udah agak ramai WhatsApp keluarga. Oh iya benar. Aduh, bahas WhatsApp keluarga. Pernah ibu dikirimin video waktu itu. Cuma yang ngeplay ade. Di play videonya muter nih. Suatu ketika ibu dikirimin foto gitu. Nah, ini di play, dipencet-pencet nih tengahnya nih. Fotonya. Sampai ngeluh kan. Nu ini kok fotonya nggak jalan-jalan ya gitu, gambarnya nggak gerak-gerak yang. Terus saya jelasin kan, Bu ini gambar bukan video, jadi nggak bisa gerak, gitu. Santai aja. Sekudet itu masalahnya gitu. Kadang jelasinnya susah kan, karena orang tua kan kadang kalau dikasih teknologi baru selalu ngelak. Enggak enak SMS-an atau telepon gitu. Enggak, tapi Mamaku itu. Iya kan? Itu Pasti mamaku gitu. itu mamaku itu. Karena nggak ngerti ya, ini mungkin terlalu lama di era itu kan tadi Iya, feudal. enak ayamku tuh. Jadi ketika ada teknologi baru gini dengan dunia yang terbuka, mereka agak kaget. enggak, Iya. tapi tadi sempat senyum kok. Tapi tadi Halu, halu. Mama make. Dikurang-kurangin mama, jangan make. Iya, lo tadi sempat senyum ke mama. Emak lu kebanyakan makan sayur, iku makan ngisep Tapi sayur. Rian belum cerita nih. Ya udah, mama hilang. Keunikan kebiasaan keluarga Rian di rumah deh. Kayak Rian belum cerita kan tadi. Dia cuman bercanda mulu dari tadi. Apa ya? Cerita enggak ada yang perlu diceritain kayaknya. Ya sih. Oh, gampang-gampang kan banyak itu loh contoh. Nyuci piring. Iya, itu kebiasaan yang emang harus nyapu. kayaknya itu. Itu kewajiban, Pak. Kewajiban itu. Ini sih mungkin ini mereka ngobrol pakai bahasa Makassar, mungkin kan kebetulan kampung bapak itu dari Makassar. Dari Makassar. Ya udah, kalau mereka ngobrol mending tinggal pergi. Oh gitu. Rian ngilang. Makan ayam. Makan ayam. Tapi gini coy. Ngomong-ngomong soal bahasa, kata Rian tadi. Babeku sama mamaku tuh, kan babeku Jawa nih. Mamaku Lampong. Nah, Nah, apa ini ku? Aku bisa bahasa Lampung sih. Nah, biasa. Di TV sekarang orang Lampung semua. Jadi mereka tuh ngobrol, babeku ngomong pakai bahasa Lampung nih. Ada dua orang Jawa. Mamaku Jawanya pakai bahasa Jawa. Contoh. Jadi paham jangan menghadapi lagi nih. Artinya. Jadi gimana nih, kita mau makan apa lagi setelah ini? Oke. Misalnya Terus kan, mama balas apa? yo lu pangan opo ae to, Pak? Oh, Sing itu. ono. Oh, loh, mamamu bisa Jawa juga. Mama, ya gimana dia nikah sama orang Jawa, masa nggak diajarin bahasa Ya kenapa Jawa? bapaknya ngomong Lampung, mamanya balasnya Jawa? Itu dia, makanya salah satu kebiasaan aneh dari bapak sama mama. Tapi itu. mereka paham ya obrolan itu ya? Paham. Maksudnya nyambung gitu kan? Nyambung. Aku pun akhirnya harus nyambung kan. Pernah nimpalin juga? Pernah. Coba kayak gimana bahasanya? Nah, mengan ngawal lah. Cakep. Kita bukan pantun. tapi ini nih ada satu hal yang kayaknya emang nggak terlintas deh. Kalian pernah nggak sih nanyain kapan orang tua kalian nikah? Nih. Nah, itu kayaknya jarang nih, jarang kepikiran loh. Kalau setauku nih ya.
tahunnya nggak tahu tahun berapa. Tapi usianya tahu nggak? Usianya masih remaja. Mama 13 tahun. Wah gila bapak aku berarti. intinya babi kan merantau tuh, dan dia berarti ibuku lulus SMP kayaknya. Lulus SMP itu umur berapa sih? 16 ya? 17? Enggak lah, 15 lah. Sekitar segitu sih. Kan enggak tahu. Lahiran tahun berapa dulu? Enggak tahu mama lahir tahun berapa. Tahu kan naik kelas. Mama enggak naik kelas. Pantas anaknya kayak gini. Tapi juga SD-nya umur 9 tahun. Mampus. Berarti sekitar 15 deh, 15-16. Iya 15-16 itu kan. Itu nikah. Itu nikah. Gokil, di bawah umur, Bos. Nikah muda kemarin dibahas. Zaman dulu kan. Zaman dulu ya. Dan babiku ya pasti di atasnya lah gitu kan. 35-an gitu ya. Enggak juga. Ya paling babiku di umur 18-20 lah kayaknya. Di umur segituan juga. Bapak kelamaan ngilang. Itu sih ya itu tapi beruntung juga sih. Karena endingnya kan dia masih muda terus bisa ngelihat cucunya, bisa main sama cucunya gitu kan sampai sekarang. Kalau Hendra nih, tahu nggak? Ingat nggak? Pernah diceritain gitu kan, tapi agak samar-samar sih. Kalau nggak salah tuh di umur papaku tuh umur 27, mamaku tuh umur dikurang 5 berapa sih? 27 kurang 5 ya 22. Nah, sekitar umur 22. Oh, oke. Itu tapi samar-samar sih. Nah, itu waktu itu tapi nggak langsung lahirin aku tuh. Nggak langsung. Tapi anak pertama. Aku anak pertama. Jadi libur dulu setahun. Oke, mungkin mereka bulan madunya setahun mungkin. Pacaran dulu kali. Bulan madunya setahun. Baru bulan madu setahun. Gimana mungkin ya. Oke, kerjanya kan generasi. Kan namanya juga generasi lama ya, generasi old ya. Mungkin aja itu bulan madunya setahun main volley bareng kan, bulan madunya juga beda-beda kan. Mungkin versi dulu sama sekarang. Bener. Nah itu selisih setahun baru hamil mama. Ya udah itu hamil diriku ini. Alhamdulillah terlahirlah seorang Junior Hendra. Kalau aku bapak itu nikah kayaknya di sekitar umur 24 atau 25 nih. 24 kayaknya. 24 dan ibu itu masih muda sekitar 20 atau 21. Jadi ya selisihnya enggak terlalu jauh sih. Tapi ya mungkin waktu itu masih pas usia di situ nikah. Tapi ngomong-ngomong usia nikah kalau zaman dulu gitu ya, maksudnya bisa 5 tahun, 6 tahun kayak nggak ada batasan gitu ya. Bebas. Kalau zaman sekarang kan dikit-dikit. Iya, malah kebanyakan berondong. Nah gini teman-teman, kan kita sudah tahu nih orang tua kita nikah kira-kira umur segitulah gitu kan. Nggak kayak umur kita sekarang belum nikah nih. Iya. Jangan gitu. Emang ini rencana sih, bukan masalah belum ketemu jodoh ya. Emang rencana belum nikah. Kayaknya belum nikah deh. Gitu. Oh ya udah. Kalau aku tersinggung sih. Kenapa tuh? Udah berencana. Dari tahun yang lalu. Tapi ya namanya juga rezeki kan. Iya. Belum rezekinya. Nih ya. Kalian nih tadi kan sudah nanyain tuh orang tua nikahnya umur berapa. Udah pernah nanyain juga belum? Kenapa? Kalau pas mau nikah udah punya papan belum atau tempat tinggal belum? Oh kayak zaman sekarang masih kayak ada drama gitu. Iya. Anda punya apa mau nikah anak saya? Gitu. Istilahnya Saya tidak punya apa. Jadi salah satu syarat lah. Iya. Bisa. Apa jadi syarat wajib? Iya. Buat beberapa orang tua. Padahal sebenarnya kayak masalah rumah gitu secara tidak langsung sebagai orang yang normal ya pasti ada dong arah ke sana gitu tanpa dipertanyakan gitu loh. Kamu punya rumah belum gitu kan itu nanti bakal beli gitu loh cuma ini ntar dulu deh fasenya gitu. Kalau aku enggak sih, kalau nanyain enggak, cuman kalau aku pribadi memang sudah terpikir sih secara pribadiku aja. Iya maksudnya kan tanpa pertanyaan tadi itu kan tua. karena emang laki-laki sebenarnya
bakal ke arahnya ke sana kok Iya. gitu. Tapi jujur emang langsung orang tua tuh kalau kita udah ada pandangan seperti itu, ngomongin papan itu ya, kita mau beli rumah atau beli tanah gitu, beli aset ya, itu mereka support banget. Iyalah pasti lah. Iya, Bangga Iya banget. dong. Jadi pengalaman tuh kayak ya udah kamu mau nyari daerah mana, Didukung banget ya. Iya, maksudnya sampai dicariin channel gitu kan, barangkali ada yang jual daerah situ. Ini Gitu. bapak kenal nih di sini. Iya. Pokoknya excited banget lah pasti. Excited banget. Pasti excited banget tuh. Tapi inget sih, maksudnya dulu waktu kecil bapak ibu punya apa itu inget sih. Iya kan. Jadi nggak tahu beli atau rencananya kapan, tapi ingat gitu waktu masih kecil dulu masih ngontrak rumah gitu, masih tinggal di tempat eyang, terus sampai beli rumah itu ingat karena emang di tahun-tahun itu aku udah lahir gitu loh. Jadi masih ingat. Apapun barang-barang yang dibeli juga ingat gitu loh. Ada Vespa, ada apa gitu ingat semua gitu. Sampai mobil dan sebagainya ingat. Jadi secara nggak langsung seorang anak apa ya namanya? Merecord gitu ya. menyaksikan Menyaksikan Iya, perkembangan orang tua iya, gitu. menyaksikan Bukan orang tua perkembangan. menyaksikan perkembangan anak. Tapi itu pernah gak sih kalian terlintas itu jadi keresahan kalian sendiri? Resah pasti. Iya kan? Iyalah, Maksudnya pasti. orang tuaku bisa Bisa. kayaknya dulu. Kita bisa nggak? Nah, gitu kita bisa nggak nih? Terus sekeras apa sih usaha orang tuaku dulu gitu? Kan jadi itu jadi tamparan buat kita sendiri akhirnya. Jadi kalau mau misalkan baru kerja dikit terus ngeluh kok kayak kurang pantas gitu. Padahal orang tua pernah berjuang bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Kalau Rian nih, Apa tuh? Udah pernah Rian gimana? kenapa, Rian? Pernah ditanyain nggak sama orang tua mau? Nggak pernah sama sekali. Karena Rian udah kamu nunggu warisan aja. sorry. Enggak gitu. Yan, nebeng masuk akal. Biar dapat double. Enggak sih, cuman ya pesennya selalu udah apapun yang kamu mau beli, apapun yang kamu capek, usaha sendiri. Kalau emang kamu belum dapat ya berarti usahamu kurang, udah itu di situ aja berhenti. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu Kadang sebenarnya. paling variasinya Rian sudah dewasa. Papa sudah tahu. Gitu. Sama ada tambahan satu. Kan kamu sudah besar, jadi kamu harus bisa bertanggung jawab. Kalau kamu tuh Aku pernah nih. Jadi ya aku bilang tadi aku sering-sering emang deep talk sama babiku gitu kan. Tuh pernah nanyain, "Pak, dulu sebelum nikah udah punya rumah belum?" gitu kan. Belum lah. Orang rumah ini dari giveaway. dia bilang gitu kan. Enggak, habis Bapak dapat dari Bukalapak ya. Rp1 loh. Main koin. ikut Shopee tanam. Termasuk mak kau tuh. Mama kau pun giveaway. Mantap kali bapak punya rupanya. Ya Allah, aku giveaway enggak ya? Kau download. Anak downloadan gua anjing. Pernah tuh. Gimana Coba, tadi coba. balik? Pernah aku nanyain gitu kan. Kalau rumah memang belum, dia bilang itu kan. Cuman ya sudah ada tanah, sudah punya lahan, itu sudah punya tanah dan lahan. Ya udah, bapak bikin gubuk seadanya dulu di situ. Dia bilang bikin gubuk seadanya dulu buat bapak sama mamamu dia kan. Oh gitu, berarti nggak langsung punya rumah? Enggak, yang penting punya tanah dulu, dia bilang kan. Punya tanah, punya lahan, buka usaha di situ, baru deh bangun rumah pelan-pelan gitu kan. Nah, ini kayak contoh nih. Beliau nih bapaknya si Tito kan mungkin di waktu itu lahan masih luas nih. Iya. Kalau kita bicara sekarang kan benar-benar lahan udah sempit. Beda kondisi sebenarnya. Kayak generasi kita udah dicekokin soal KPR nih. Iya. Nah kalau mau diterapin nih metodenya bapaknya Tito kayaknya kurang bisa, apalagi Kurang pas. harga tanah kan gila-gilaan. Belum broker-brokernya, bro. Nah, cuan terus kan. Itu. Mending beli tanah tempat saya pak, saya kasih harga miring nanti gitu kan. Makanya Dari saya sendiri tapi tetap nyari cuan juga, saya orang tanah sendiri yang dijual. Ternyata brokernya ada di sini, guys. Tapi memang benar sih. Kalau dulu kan masih enak tuh lahan lebar, apalagi di Sumatera kan ya. Di Sumatera ya kalian tau lah tanah gimana gitu kan nyari, dan sekarang pun emang sudah mahal. Makanya yang selalu ditanamin sama babeku sih tanah sih, aset. Ya coba lah beli tanah dulu gitu kan. Kalau misal
masih susah untuk beli tanah, ya udahlah, ini ada tanah nggak apa-apa gitu kan. Pakai aja dulu. Balinya gitu. besok-besok. Balinya besok-besok. Ini ada calon istri buat kamu gitu. Nah, itu saya mau. Itu mau semua, Bapak. Tapi ya intinya gitu sih, perihal kita punya papan atau belum ketika kita mau menikah nanti, ya udahlah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang pastinya kan kita bakal bertanggung jawab dan ngehidupin istri dan anak-anak kita pasti juga pada akhirnya kan. Jadi ya tolong buat calon-calon mertua kami, tenang aja, kami tuh berusaha sekeras mungkin. Semuanya udah terpikirkan. Semua sudah terpikirkan dan Gini sekarang berusaha keras gitu. Gini loh, kita tuh manusia. Iya. Nggak mau terlalu memaksakan. Benar apapun banget. itu kehendak Tuhan sebenarnya. Kalaupun misalnya memang harus punya tanah, ya udahlah, anaknya ngikut aku lah ke pulau seberang sana, aman ada tanah. Syukur-syukur anak bapak udah punya. Iya. Kok ini kontennya jadi pesan-pesan buat mertua ya? Sorry, calon mertua. Iya, tapi intinya dengan perjuangan keras orang tua kita untuk ngedidik kita, ngehidupin kita, ngebiayain pendidikan kita juga gitu kan, ngerawat kita dari kecil. Menurut kalian nih, dengan pencapaian orang tua kalian sekarang, kalian bisa nggak paling tidak menyamai orang tua kalian? Paling tidak menyamai orang tua kalian. Dari segi perjuangannya itu. Dari segi apapun, dari Apapun, misal usahanya dari segi, mungkin. ya dari segi, ya paling gamblang misal dari segi materi, tetapi ya dari segi jadi orang tua yang hebat juga gitu loh. Seharusnya bisa. Maksudnya buat hal yang baik kenapa nggak bisa gitu loh. Pasti bisa lah untuk ke arah yang lebih baik, dan itu keinginan orang tua kita, orang tua semua mungkin. Iya. Pengen anaknya bakal lebih baik gitu loh. Iya. Dan itu harus kita usahakan gitu. Bukan soal sombong, aku bisa lebih dari bapak gitu. Iya, gitu. bukan Tapi hal itu benar. lebih ke arah yang lebih baik pasti bisa lah. Itu hal baik. Setuju sih sama Yanu. Karena ya pasti ya tadi yang dibilangnya Yanu, orang tua kita tuh pasti mengharap anaknya tuh bisa lebih baik gitu kan. Dari orang namanya apa? Orang tua kita gitu yang memikirkan kamu harus gini ya kan. Nggak bisa sih. Harus pasti pemikirannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik, bener. Tapi ini nggak kayak kalian sendiri merasa terbebani nggak pencapaian orang tua kita gitu? Maksudnya orang tua udah di tahap ini nih, tahap ini. Sedangkan kita lagi berkembang kan. Merasa terbebani atau malah itu jadi pemicu buat kalian, jadi trigger buat kalian untuk oke, ini targetku ternyata paling tidak seperti orang tuaku, bahkan lebih gitu. Kalau aku pribadi bukan ke pressure ya, itu bukan pressure, cuman pressure ya. Iya, cuman envy, iri ya, mungkin iri karena aku ngerasa gila nih orang tua aku di umuran segitu udah memutuskan buat nikah nih. Udah mau buat nikah, dan di umuranku sekarang dia udah punya anak gitu loh, gitu kan, udah punya anak dan udah punya ini itu gitu kan. Sedangkan aku di umurku sekarang belum gitu. Tapi pada intinya memang gitu kan, orang tuaku juga menanamkan pokoknya kamu harus lebih dari bapak. Jadi babeku tuh manggil namaku Ndol gitu kan. Cendol. Iya, panggilan akrab Ndol. Nggak tahu kenapa panggil Cendol gitu. Dolan. Iya, Ndol gitu kan. Pokoknya gitu. Ndol, pokoknya kamu harus lebih dari bapak gitu. Dari segi apapun. Dari segi seorang bapak yang seperti sekarang, kamu harus lebih baik. Dari segi jadi pemimpin keluarga atau imam keluarga, kamu harus lebih baik dari bapak. Intinya dalam segala hal kamu harus lebih baik dari bapak. Pasti kayak emang kebanyakan orang tua pasti menginginkan seperti itu. Iya, seperti itu. Ya intinya pasti bisa lah kita gitu kan. Bisa, yakin aja. Yakin aja. Usahanya dulu. jangan lupa. Nah, itu dia gitu. Itu sih ngomongin usaha yang buat aku tuh paling iri sih sama papa aku gitu, karena usaha percetakan gitu. enggak sih. Enggak loh, dia nggak pernah cerita loh usaha percetakan. Tahu dari mana? Enggak, bukan percetakan, Bos. Lu ngobrol sama yang mana, coy? Halo. Gue nih bocah nih. Hei, kayak salah orang ya. Aku disudutkan.
Jadi ngomongin aku sekarang kerja di kantor gitu ya. Sama papaku dulu juga kantoran gitu kan. Pekerja kantoran. Tapi ya itu dia juga dulu freelancer juga gitu. Influencer enggak? Bukan, freelancer bro. Bisa nggak sih kata itu dicoret dari Nggak ada profesi. Mau nambahin jokes influenza juga nggak gitu? Nggak mau. Oke. Lanjut Dra. Lanjut. Itu papaku tuh dari dulu juga sebenarnya freelancer. Cuman mungkin di eranya beliau itu kan belum ada tuh mungkin yang kata-kata freelancer itu. Lebih tepatnya kerja paruh waktu gitu mungkin. Oke. Apa ya? Buruh harian lepas. Apa itu? gimana? Yang lepas apa? Udah lah, enaknya freelancer aja yang kita pahamin sekarang gitu kan. Bekerja paruh Bener. waktu. Gimana sih tuh? Iya. Gua nih yang sekarang nih. Terus itu sorry. dulu papaku kerja kantoran tapi dia juga masih sibuk survei kayu jati. Kalau dulu tuh bisnisnya dia apa namanya? cari kulakan lah ya, mungkin bisa dibilang kulakan kayu jati gitu. Broker. Enggak broker, dia bener-bener Dia emang nyari toh, bukan Nyari, ya. nyambungin. Bukan Ini nyambung. ada yang jual, ini ditemuin sama pembelinya Iya, gitu betul. kan. Dia produksi Oke. kayu jati itu, terus kemudian dijual ke Jogja juga. Dalam dulu. bentuk olahan atau masih kayu gitu? Udah ya kayu, dalam bentuk masih kayu, cuman udah dipotongin. Oke. Oh, intinya nggak berhenti di satu usaha gitu ya? Iya, nggak berhenti satu soal. Ya banyak nyari sampingannya banyak iya, gitu ya. Kayu habis, ganti kadang ikan gitu. Ya kayak gitulah. Ya itu yang menjadi sampai sekarang jadi tolak ukurku. Oke. Nah, aku kan sekarang juga kerja kantoran nih. Berarti untuk aku nanti usaha untuk dapetin lebih dari sisi ekonomi, aku nyoba nerapin itu juga gitu loh. Banyak yang di usaha yang dikembangkan juga. Betul. Kalau dari Yanu, Nah, Rian apa ya? Yanu aja lah. Kayaknya emang harus bareng nih mereka berdua Dia jawabnya. ngehindar mulu ya, tadi mau jawab. Dia main aman. Aman aja. Enggak, takut keceplosan. Ya, kalau dari Mas Yanu, Tadi pertanyaannya apa? Kebanyakan ini. Influencer itu Kalau orang enggak jadi beban enggak? Apa yang udah orang tua Mas Yanu itu dapet, orang tua Yanu itu dapet, Udah capai gitu. udah capai itu. pencapaian orang tuamu jadi beban gak buat kamu? kalau pencapaian secara lebih ke pencapaian secara ini mungkin yang jadi beban. Kayak kesabaran dan sebagainya gitu. Gokil. Karena Sifat gitu ya. lebih ke sifatnya yang iri, bisa dibilang iri, benar-benar iri. Apalagi kan kalau balik ke ceritaku sendiri ya. Bapak meninggal waktu di tahun sekitar 2006. Itu meninggal udah berarti udah berapa? 14 tahun yang lalu kan. Nah, di fase 14 tahun sampai sekarang ini ibu sendiri. Sampai di tahun 2014 menikah, berarti ada rentan 8 tahun. Dari 2006 ke 14 tuh sendiri. Dan itu untuk menghidupi 3 orang anaknya yang notabene adekku masih berarti sekitaran masih SD, SMP, SMA kalau nggak salah. Di sekitaran itu, sedangkan aku di SMP akhir, SMA sampai kuliah. Masih usia sekolah semua. Masih usia sekolah semua gitu. Dan itu harus benar-benar berjuang ngebiayain semuanya gitu. Nah, strugglingnya itu yang anjing bisa nih gitu. Maksudnya bukan masalah perempuan atau laki ya, tapi yang tadinya dijalanin bareng-bareng, sepasang kan orang tua kan. Dan sekarang sendiri. Dan sendiri untuk ngehidupin, biayain anaknya, ditanggung jawabin sampai sekolahnya kelar semua gitu. Itu yang sebenarnya iri sih. Kok bisa gitu? Bukan masalah materinya sampai seberapa gitu. Benar-benar. Apa aku bisa ke depannya kayak gitu? Sesabar dan se-struggle itu gitu. Pasti bisa kok ya. Jadi kalau ngelihat Yanu mungkin kayak ini ya, kayak zaman kita sekolah dulu tuh kalau dikasih tugas itu biasanya kan 2 hari suruh dikumpulin. Pasti kita ngerjainnya kan mepet. Pagi kadang pagi. Nah, itu struggle-nya itu besok mungkin kita kayak gitu tuh. Ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Kalau aku sendiri, nah itu justru jadi gimana ya? Jadiin aku pribadi yang kalau pengen apa-apa tuh nggak muluk-muluk karena tahu usahaku belum sebesar orang tua aku dulu gitu. Maksudnya ya udah sih,
kita cukup memperbaiki diri sendiri dulu, baru kita berharap hasil yang lebih mungkin. Benar. Capek ya. Iya. Perasaan kayaknya awal-awal ringan gitu kan. Tapi Jadi kalau masih sekolah gitu SD kan masih ingat kecil cuma dibawain duit berangkat sekolah gitu. Paling Beli rokok gitu ya. anjing SD belum. tapi SD kalian dapat uang saku berapa, Bro? SD. SD. SD itu berarti sekitar tahun 2006 ya. Enggak dong. Enggak Jadi dong. buset lu 2006 SD. 2006 lo lulus. Kayaknya 2006. 2001 kali ya? Iya, sekitar segitu. Tahun segituan. 2001 ya? enggak dong. Iya enggak sih? Pertanyaannya bukan suruh ingat-ingat tahun. Apa? Iya, sekitar Uang saku kalian berapa waktu SD? Iya deh benar. Sorry. SD itu berarti uang saku kalau aku sekitar awal ya, dari awal berarti. Ya. SD itu 300 perak kalau nggak salah. 350 kalau nggak salah. 150. Heeh. Itu SD. 350. Dulu itu Kenapa udah ketawa anjing? Kelihatan umur. Enggak, gue gak pengen ketawa. Ya Allah. Tua loh. Itu berapa, Tok? Apa? Uang saku. 2000. Anjing banyak banget. Anak orang kaya, pengusaha, coy. bentar men, ada rentang umur kayaknya. Iya sih. Ada rentang umur. Ada rentang umur. Bukan di SD tahun Dapat apa tapi 2000? 2000 dapat apa? Dapat banyak. Iya. Iya, banyaknya apa, bangku sekolah lu beli apa? Bisa Apa ngeteng- nilai di guru lu beli kan enggak Bisa. juga. bisa ngeteng rokok. SD, coy. SD nyamsu berarti. Gua SD udah ngerokok cuy. Serius. Anjing bandel banget ya. Nggak, intinya Jangan dicontoh. 2000. Pokoknya aku kelas 1, kelas 2 itu seinget gue ya. Kelas 1, kelas 2 itu aku dikasih 1000. Kasih 1000 gitu kan. Karena masih dianterin tuh. Dianterin sekolah gitu kan. Dianterin. Iya diantar jemput gitu kan. Terus kelas 3 udah 2000 tuh. Karena jalan ya. Udah nggak diantar lagi. Karena naik sepeda. Oh, naik sepeda. Iya. Padahal naik sepeda 2000 pun masih nyisa banyak sebenarnya. Jatah beli es tehnya nambah ya. Jatah beli ST nambah, bisa beli rokok. Beli gitu rokok, kan. kejanji jiwa juga bisa. Ngopi gua. Nggak, tapi dulu ya 2000 zaman berarti gue SD 2000, 2001, 2003 ya berarti ya. Nggak ngerti. Ini gue SD 2000 tahun 2000. 2003 itu 2000 di tahun 2003 dapat uang jajan per hari 2000. Udah bisa beli rokok, bisa beli makan, miso misoto, terus bisa Dinner sama pacar. buset ngerti cinta yang begitu. Cuman bisa kerental PS, Wah, ya itu bener. Banyak kan? banget Bener. Dapat Iya. banyak berarti 2002. sama bisa main lotre. Lotre. Yang ini yang hadiahnya mobil ya apa? Iya. Dulu gak ada Avanza sih. Cuma nantinya random aja hadiahnya. Tapi masal. Dia opletnya Mandra. Kalau Indra sama Rian berapa dulu? Dulu Duit sang 1000. 1000. Nah, dulu 1000. Bisa dapat apa itu? Nasi ramas gitu ST ya. Bisa ngajak kencan gurunya juga. Anjing dia bisa kejar gurunya. Kacau lu emang. Bu, ibu ngedet bu. Yo. Masih Pak. Adek nakal. Mau ibu benerin. Dulu tuh udah bisa buat beli nasi goreng yang bungkusan kecil dong nggak sih? Kayak nasi kucingnya. Ya nasi kucing gitu. Ya main lotre juga dulu. Dia main lotre ya? Iya, main lotre itu seru banget sumpah. Padahal satu kali masang lotre itu cuma 50 perak. Padahal Gua ingat kayaknya banget. udah tahu dibohongin loh. Tapi lanjut aja terus. Ya Allah, ya Lanjut aja terus. Kalau aku sama sih kayak Yanu 300 tos dulu tos. 300. Itu tapi dulu jajannya cuman ini. Apa? Milidi itu loh. Oh, yang pedes itu. Iya, yang pedes itu. Oh, iya. Sekarang masih ada tapi kayaknya. masih. Cuma Masih. packagingnya agak Package- oke. iya, packaging Jadi lebih harganya menarik. satu bungkus tuh ada yang sampai 450.000. Enggak tahu. Enggak tahu. Tuh lidi apa sih anjing? X Supreme apa? Dari Qatar. Mungkin sekarang Milidinya udah pakai ini bon cabe. Jadi harganya agak mahal. Produksinya mahal, Iya, PP-nya. 350 itu dulu aku dapat
ini sih paling nasi goreng nasi rames tuh loh. Terus sama ini es lilin, tau gak sih? Iya, es lilin. Itu kadang kalau es lilin masih beli satu aja masih bisa dipotong bagi dua. Dibagi, ya. Nah kadang tuh bareng sama berlima gitu kan, patungan beli es lilin satu dipotek jadi 5 gitu. Jadi karena emang dulu ini agak susah juga keadaannya kan, orde lama biasa. Jangan gitu dong. Semoga nanti kita kalau jadi orang tua bisa ngasih uang saku ke anak kita lebih baik gitu ya. Cukup lah ya. Cukup gitu kan. Gue nggak bakal ngasih uang jajan kayak babeku ke aku sih. Kalau aku mau berusaha sama sih. Enggak, karena bahaya. Sebentar ini kayaknya bagus nih. Dia mau ngasih ke anaknya tetap 300 di zaman sekarang. Nih kan, gue bilang apa? Piano itu kalau jadi bapak durhaka. Enggak, setiap ngasih tuh ada pesennya. Ini namanya perjuangan nak gitu. Dia berangkat sambil megang duit 300 kan. Anjing lu parkir aja sekarang 2000 anak lu. Mau dikasih 350 perak. Iya zaman kita enak coy. 50 perak masih bisa buat beli apa sih? Ada opak zaman dulu, ada opak-opakan dulu. Ada opak yang dikasih sama saus cabe gitu. Itu 50 perak tuh, inget banget aku. Sekarang itu bisa kan buat beramai-ramai tuh. Itu buat beramai-ramai. Sekarang lu kasih 350 perak, ya Allah. Bisa tuh, maksudnya biar dia tuh Ya Allah. Tetap dipaksain bisa ya. bisa. Maksudnya ada di balik itu ada rencana juga, dikasih 300 buat tetap sekolah. SMP-nya dia udah naik motor. Kan duit samunya tak sisihin diem-diem buat beli motor. Gitu. Cuman anak lu di sekolah mau makan apa, mau jajan apa ya? Dibawain makan dong. Nggak boleh jajan? Nggak boleh jajan, dibawain makan. 300 buat ngapain itu? 350 perak buat ngapain? Parkir sepeda. buat variasi aja. Jadi sedari kecil diajarin ini namanya uang gitu. Nggak usah dikasih tahu nominalnya gitu. Yang penting ini uang. Ya beli mau masang lotre gitu. Buat sedekah bisa itu. Buat Bisa. Nah, kalau ada yang ngamen kan kasih 300 cukup lah. Sekarang aja parkir ya kan. Lu parkir aja ngasih 500 nih. Abang-abang parkirnya udah Terbang. cemberut. Mati kau. Tapi berapapun duit yang dikasih dari orang tua buat saku kita berangkat sekolah itu sebenarnya udah yang paling baik mungkin. Iya. Secara perhitungan orang tua pasti. Dan ini mungkin anak dari situ tuh mereka juga punya rencana kan. Buat beli motor SMP-nya kan. Enggak. Gitu, misalkan ini anak harus belajar hidup prihatin gitu. Mungkin ada yang seperti itu kan beberapa itu orang. Bagus sih pondasi itu, prihatin tuh. Ditempa sejak dini. Biar mereka ngerasain gitu kan. Ini kita tapi gini coy. Kalau aku pribadi bukan pengen ngajarin anakku prihatin sejak dini ya. Cuman pengen anakku nanti nggak ngerasain kayak aku aja dulu. Kenapa emang? Ya biar enak aja dia, biar enjoy aja hidupnya. Ntar gedenya kebiasaan dong, enak terus. Itu dia. Nah, kan. Gedenya tinggal nggak usah dibeliin motor. Mending anakmu ikutin anakku aja. Ya Allah ya Robby. Irit. Menarik sih kayaknya. Ya itu mungkin pulang. Mah, kasihan anak gua. ya mungkin banyak variasi ya cara didik orang tua kan, ngomongin apa ngasih kayak contoh tadi ngasih uang saku gitu. Pasti ada tujuannya, nggak cuma uang saku, mungkin sampai SMP pun kayak fasilitas kita kan kalau zaman dulu kan HP beberapa, kalau anak orang kaya tuh udah dapat HP gitu SMP kan. Kalau aku boro-boro belum Sama. baru HP dapat juga. HP tuh ya SMP, tapi SMP akhir itu baru dapat HP itu pun SMP masih- kelas 3 baru. Iya, poliponik. Benar poliponik. yang lain udah sama pakai yang MG. pramerah, sama yang pramerah tuh. Yang layarnya digosok pakai uang dulu baru keluar. Kupon aja. Tapi apapun itu yang udah diberiin sama orang tua ke kita tuh emang udah paling baik lah. Kita pasti bisa Iya kan. seperti mereka. Tapi intinya ada satu hal yang pengen aku contoh juga nih dari orang tua aku nanti ketika aku mendidik anakku. Apa? Pengen aku hindarin untuk konsumsi gadget terlalu banyak. Diganti apa emang? Diganti dengan aktivitas sesuka dia aja. Misal ya aku benar-benar pengen nemenin dia bermain, benar-benar bermain gitu. Jadi main, misal dia mau Pah, main lumpur yuk. Ih, Pah manggilnya. Abi, main lumpur yuk misalnya gitu kan gitu. Lumpur yuk, apa main. gitu? Aduh. Lumpur hidup gitu. Enggak. Kesedot anaknya. Mati hilang. Anak gua mana? Akhirnya pulang, mama kita berhasil melenyap kan.
Maaf teman-teman kalau podcast kali ini sedikit drama. Ya. Tapi beneran nih. Aku nanti ketika aku punya anak, pengen aku usahain jangan terlalu banyak Main konsumsi gadget sejak dini sih. Jadi lebih bener-bener les atau apa gitu ya. Lebih bisa. ke Iya kan bisa kan? Bisa. Kenapa jawabnya gitu? Nggak apa-apa, bisa kok ya, bisa. Les piano gitu. Iya, Les dulu. programmer. Mampus ada gue dari ngadepin coding. Kursus gitu kan bisa, kursus pelayaran, berangkat kemana gitu. Intinya gini sih, meskipun pembahasan kita terlalu ngalor ngidul kesana kesini, ya kan, terlalu random, cuman pada intinya emang kita sebagai seorang anak gitu kan, sangat ingin bisa sama seperti orang tua kita, tidak hanya di bidang materi, tapi menjadi seorang orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Semangat buat kita semua, jangan lupa bekerja keras untuk menggapai semua cita-cita teman-teman. Setuju? setuju. Oke. Begitu pesan-pesan dari kami Orde Lama. Sorry. Jadi ayam. Sorry. Piena ayam. Ya cukup segitu deh pembahasan gini ya. Cukup segitu pembahasan untuk episode yang ketiga ini. Diambil yang bermanfaat. Terima kasih juga udah mendengarkan. Maaf kalau kami sedikit annoying. Thank you all.